Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 71. Ma qadaka syai'un mislul wahmi. Tiada sesuatu yang dapat memimpin atau menuntun engkau seperti angan-angan atau bayangan yang kosong. Waham ialah tiap-tiap angan-angan terhadap sesuatu selain daripada Allah, yang berarti angan-angan terhadap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tiada yang dapat memimpin, menuntun kita kecuali seperti angan-angan. Jadi memang kita pasti punya keinginan. Yang jadi masalah adalah keinginan kita ini mendekatkan kita kepada Allah atau menjauhkan dari Allah. Keinginan kita ini membuat kita semakin tawakal atau semakin tidak bersyukur, karena kebahagiaan itu diberikan oleh Allah kepada orang yang qanaah, bukan kepada orang yang banyak keinginan. Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha, ini hadis sahih Muslim ya, qad aflaha man aslama. Sangat beruntung, amat sangat beruntung, amat sangat bahagia, sukses orang yang mendapatkan hidayah Islam. Qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan, dan Allah memberikan kecukupan. Jadi bukan keberlimpahan rezeki, bukan banyak, tapi cukup. Jadi bahagia itu tidak pada banyaknya, tapi pada cukupnya. Apa artinya sepatu banyak tidak ada yang cukup? Ya, banyak belum tentu merasa cukup, tapi yang cukup pasti cukup. Banyak itu tidak jelas, tapi cukup itu terukur. Nah, sudah jelas dalam hadis riwayat Muslim ini bahwa kebahagiaan itu bukan pada banyak, jumlah yang banyak, tapi kepada kecukupan. Ruziko kafafan. Yang ketiga, Rasulullah mengisyaratkan wa qana'ahullah wa qanna'ahullahu, dan diberikan qanaah, Allah memberikan qanaah kepadanya bima atahu, dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Satu, orang itu kalau diberikan Islam udah sangat beruntung. Yang kedua, Allah memberikan rezeki yang cukup, tidak banyak tapi cukup. Karena banyak belum tentu cukup. Kalau keinginannya lebih banyak dari jumlah yang banyak itu tetap tidak cukup. Dan yang ketiga, qanna'ahullahu bima atahu, dan dia diberi Allah hati yang puas, merasa sangat senang dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Timbul pertanyaan, oh, orang yang diberikan warujiko kafafan ini adalah orang yang terhormat. Jadi dia tidak mengidam-idamkan apa yang di tangan orang lain, apalagi meminta-minta. Jadi dia dibuat cukup oleh Allah, dan tercukupi tidak hanya di hati dan juga pada fisiknya, sehingga dia tidak merendah, tidak meminta-minta, tidak mengharapkan. Karena kalau tangan sudah terbuka begini ke atas, sudah seperti ini, tangan di bawah mengharapkan, itu mau setinggi apapun pangkat, jabatan, pasti hina, pasti dia rendah dibanding dengan yang memberinya. Berapa banyak yang sudah sangat kaya, termasuk hakim kurang agung yang kemarin ketangkap, itu sudah kaya, tapi ya begitulah, tidak punya jiwa qanaah di hatinya, sehingga
tidak merasa cukup terus. Dan ini merupakan salah satu siksaan, karena orang akan diperbudak dengan apa yang diangan-angankannya. Jadi kalau ingin tahu orang yang diberikan bahagia oleh Allah itu bukan yang banyak uang, tapi yang dia diberikan cukup batinnya tuh, puas dengan pemberian Allah. Dan dia tidak, misalkan dia punya handphone, dia tidak pusing dengan handphone kiri kanannya. Walaupun handphonenya jadul, dia puas. Dia tidak sibuk dengan, ini keren, itu tidak. Dia tidak sibuk dengan merek, karena dia perlunya segitu dan dia sudah puas. Dulu pernah ada takdir ke Korea, handphone belum seperti sekarang. Diajak ke sebuah pabrik handphone. Nah, diskusi dengan seorang engineer-nya di sana, karena handphonenya itu tidak ada kameranya. Ketika ditanya, kenapa saudara di pabrik handphone pilih handphone tidak punya kamera? Jawabannya sederhana, karena saya pakai handphone untuk saya dengar. Kamera waktu itu masih belum bagus, kamera handphone. Jadi kalau orang sudah sesuai keperluan saja sudah enak. Hati-hati hadirin sekalian, gaji dinaikkan berapapun, kalau tidak punya jiwa qanaah pasti tidak bahagia, karena nanti dia akan ingin lagi. Sekarang nyicil motor bekas, naik gaji ingin motor baru, naik lagi gaji ingin ganti model baru, terus begitu. Padahal keperluan dia bukan merek motor, bukan cc motor, keperluannya terbatas. Makanya ciri orang yang bekal qanaah tuh sangat bisa membedakan antara perlu dan ingin. Kalau ingin ini nafsu banyaknya, bukan tidak boleh punya keinginan, tapi di sana ada nafsu. Nah, orang yang qanaah itu dia puas dengan, dan Allah cukupi betul keperluannya. Ada yang nanya, wah kalau pelajaran Islam seperti ini, Islam gak maju-maju dong. Saudara, rezeki itu Allah yang ngatur. Bukan karena pintar kita dapat rezeki, bukan karena kerja sangat keras, bukan karena kerja cerdas, kerja berkualitas. 5 As itu yang didengungkan di Darut Tauhid, kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja tuntas, kerja ikhlas, itu bukan masalah jumlah rezeki, ini masalah amal soleh. Kita kerja keras sebagai amal soleh, kerja cerdas sebagai amal soleh, kerja berkualitas sebagai amal soleh, kerja tuntas, kerja ikhlas, amal soleh. Perkara rezeki itu urusan Allah, dibukanya kepada siapa saja, kapan bentuknya, jumlahnya, kapan ditahan, kapan diambil, suka-suka Allah saja. Dan itu tidak ada kaitan dengan kepinteran. Banyak yang pinter juga, ya begitulah ya. Itu ada kemarin doktor jadi apa ya, begitulah. Saya tidak mau bicara profesi karena bukan berarti jelek ya profesinya, tapi kata orang ini tidak sebanding dengan gelar doktornya. Berapa banyak itu yang leha-leha juga banyak rezekinya, karena bapaknya kaya dan meninggal mendadak ya. Sudahlah, tidak usah riweuh, mendingan syukuri yang ada. Kalau kita diberikan, punya keinginan boleh, ingin punya rumah boleh tidak? Boleh. Tapi yang memberi rumah itu adalah Allah.
Tapi harga-harga sekarang naik. Kalau Allah mau ngasih Pak, mau harga berapapun pasti terjadi. Kalau Allah tidak mau ngasih Pak, walaupun kita punya nggak kebeli aja. Jadi tidak usah panik dengan BBM naik. Pertama, dari dulu gua naik, masih hidup ya, mau hidup. Yang kedua, rezeki dari Allah tuh tidak tergantung BBM naik atau tidak. Di Inggris, negara yang begitu makmur, sekarang tingkat kesulitannya kalau dibaca tuh ya, sangat tidak terbayangkan. Di negara maju sampai mau cari makan saja sulit. Anak-anak di sekolah sampai ngemut permen karena malu, mistingnya itu kosong. Ya, tidak ada yang aneh, sesuka Allah saja, dibuka, ditahan, diambil. Dan bagi kita sama saja semua itu ladang amal. Silakan yang pengen punya rumah, tuh di sana tuh ada rumah-rumah yang bagus di Cipaganti. Saudara tahu bayar listriknya berapa? Gaji 5 juta, listrik 10 juta, cuman setengah bulan kita ngemut listriknya tuh. Paling ngemut kabel di sana. Kan ada itu biasa ngontrak oleh saudaranya, udah daripada ngontrak itu aja, tinggal di rumah saya yang nggak kepake itu besar, senang, pindahlah ke sana. Mulai stres ya nggak, asal bayar aja listriknya. Ternyata listriknya aja setengah gajinya itu. Pindah lagi sekarang ke kontrakannya. Gak usah, tidak usah pengen yang hanya membuat kita letih. Ada pelatihan cepat kaya, pelatihan apa tuh, bagaimana? Ya terserahlah, yang mau ikut boleh. Tapi saya lihat santri ikut pelatihan gitu aja, nggak cepet juga ya. Yang agak cepet kayaknya tuh yang adakan pelatihannya aja. Itu mah Allah hadirin, bulat hati kita tuh. Ar-Razzaq, Allah yang membuka, yang menahan, melapangkan, menyempitkan, ngambil, Allah. Pada waktunya ada, bekal ada. Pada waktunya sempit, bekal sempit. Pada waktunya diambil, bekal nggak ada. Gak apa-apa, bagi kita semuanya adalah ladang amal. Diberi kita syukur, ditahan kita sabar, diambil kita ridho, nggak ada ruginya. Nanti gimana? Nanti ada lagi hadirin. Maaf ya, jangan tersinggung. Ini kan wajah yang kurang jelas rezekinya, ya kan? Kalau ngandelin gaji, dari dulu sudah wafat ini ya. Berapa banyak yang tidak punya gaji sama sekali, tidak jelas itu. Mau makan apa besok tidak, dan tetap hidup. Maaf, semoga Kang Dud dan Isoh tidak kecil hati. Teh Isoh 46 tahun berbaring, Ndud berbaring 42 tahun. Maaf kalau kurang akurat. Gak bisa kemana-mana, tetap saja rezekinya yang datang. Betul? Jadi sudahlah, kalau punya ingin, pertama tanya, ini keinginan saya ini disukai Allah atau tidak. Jangan sampai suka menurut nafsu. Kalau kira-kira ya ini tidak melanggar syariat nih, kalau saya ingin ini, misalkan ingin Ferrari misalkan ya, itu yang kecil itu ya gak apa-apa, ingin sesuatu, Allah suka enggak. Yang kedua, kita harus minta tolong ke Allah, ini teh baik tidak untuk kita, ini benar atau tidak. Yang kedua, baik atau tidak, ada halalan ada thayyiban ya.
Ini yang kita inginkan halal, tapi kan belum tentu thayyib. Coba, kalau duren halal atau tidak? Kata siapa? Tergantung duren siapa yang saudara makan, ya enggak? Ada duren nganggur ditelan, durennya halal, tapi ngambil duren orang jadi tidak halal. Makanya kalau punya keinginan sesudah ini tidak melanggar syariat nih keinginan saya, kemudian mulailah musyawarah dengan yang ahlinya. Karena kalau sudah ingin itu kecenderungannya harus terjadi. Harus bisa dua hal, satu musyawarah dan yang kedua istiqoroh. Dan harus sangat siap, jadi tidak jadi itu gak ada masalah. Tidak penting keinginan kita itu terjadi, yang penting adalah dipilihkan oleh Allah yang terbaik. Jangan suka ngotot ya kalau dunia, karena yang kita inginkan belum tentu yang terbaik. Yang paling pedih tahu tidak, yang sangat menginginkan yang memang di lauh mahfud gak ada catatannya, itu udah pasti paling apes itu. Bagaimana supaya tidak? Ya minta tolong ke Allah. Kalau nggak ada ya nggak usah ingin. Misalkan ini santri naksir, santri akhwat, padahal tidak ada catatannya jodoh di sana, udah apes aja itu. Ternyata jodoh teman, ya aduh lebih ngeri lagi. Sudah mending istiqoroh, ya Rob, ini gejala apa ini? Kenapa kalau bukan jodoh pakai cinta? Allah kan lihat setiap lirikan, ya kan? Dia ngelirik terus, tanam saja oleh Allah rasa suka, walaupun tidak ada jadwal bekal jodoh. Kan tidak ada satupun lirikan yang luput dari pengetahuan Allah. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu setiap khianat mata dan apa yang disembunyikan di hati.